Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari kita tetap optimis dan pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan menonton video baru-baru ini atau yang paling baru yang muncul di TikTok tentang Kang Deddy Mulyadi dan lain-lain. Baiklah, marilah kita tonton. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam, dan selamat yang lain. Gaya nyentrik tapi aksi nyata. Itulah Kades Hoho, sosok yang bikin Kang Deddy kagum. Gak cuma berani membangun infrastruktur secara ugal-ugalan, kadang dia rela keluarin uang pribadi demi kemajuan desanya. Pantas aja warga makin cinta. Oke, Kades Hoho ya. Kades Hoho. Kades Hoho ini memang salah satu kades yang gokil ya. Keren banget beliau. Usaha desanya berjalan, terus pembangunan desanya juga berjalan. Jadi ini adalah salah satu kades yang sangat-sangat luar biasa. Pecah gelak tawa mahasiswa di kampus IPB. KDM bagi momen bahagia. Part 5. Boleh sini, boleh kamu lari. Udah tiga orang, hop, tiga orang aja. Nah, udah. Oh, jadi lomba duit kurang tolong ya. Oke, dah. Oke, kamu udah di sini. Dah, lumayan. Udah stop ya, habis nih. Oke, dah. Nama siapa, kamu siapa? Sebelum beroleh Bapak, perkenalkan nama saya David Ferdiansyah. Siapa? David. Oke, audionya kurang pas, tapi ini momen ya seru ya. Ketemu Kang Deddy itu pasti salah satu momen berkesan ya untuk ya siapapun lah yang suka gitu. Ya saya pun juga kayaknya kalau ketemu bisa sangat bahagia gitu kan. Dan di sini mahasiswa IPB ya. Tapi ada komentar yang cukup menggelitik ya. Di sini ada Vika Endut 20. Pak Deddy mah SMA kecil nih ya. Kelakuannya kayak Pak KDM. Pak Jokowi. Ini Jokowi kedua, semoga jadi presiden. Sebenarnya saya tuh nggak tahu ya, mungkin dia suka dengan Pak Jokowi dan akhirnya dia ngelihatnya mirip. Tapi kalau saya sih enggak sih, maksudnya kayak beda lah cara pendekatannya, beda momen-momen belusukan yang dimaksud. Misalnya kayak Pak Jokowi belusukannya seperti apa, dengan Kang Deddy seperti apa, beda gitu loh. Interaksi beliau sama orang beda gitu, beda. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba sama nih menurut ini pendapat ya Wikandut ya. Pak Deddy sama Bapak Anies emang orang hebat di kampus manapun disukai mahasiswa. Ini saya nggak tahu ya, karena saya juga memang jarang ngelihat politisi yang seminar gitu, kecuali Kang Deddy. Yang lain sih jarang saya lihat gitu. Kalau Kang Deddy sering ada di kampus atau di mana beliau pidato gitu, sering saya dengar. Bahkan yang waktu beliau pidato di gereja kalau nggak salah, itu juga saya dengerin sampai akhir, karena memang bagus banget isi pidatonya, bagus. Tapi kalau yang politisi yang lain sih jarang ya. Bukan berarti nggak bagus, tapi memang nggak saya denger aja gitu, kayak males ngapain gitu. Tapi kalau Kang Deddy saya dengerin, jadi saya tidak tahu. Oke, lanjut. Oke, ini kasus kalau nggak salah baru 2 hari yang lalu deh, atau 3 hari yang lalu gitu, yang masalah penggusuran gereja. Dan ini udah ada update, ternyata di sini kasusnya udah selesai. Coba kita dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendeta Arifun Simatupang menyampaikan dengan segala kerendahan hati syukur alhamdulillah kepada Bapak Aing, Bapak Gubernur kita bersama, yang telah menjadi seorang tokoh ayah bagi kami Gereja Kristen Alkitab Indonesia, yang boleh menyelesaikan sengketa lahan gereja yang 5 tahun terakhir kami seluruh umat bergumul. Bapak Gubernur, terima kasih banget Bapak. Semoga Bapak panjang umur, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi pemimpin yang terbaik, yang the best yang pernah ada di Jawa Barat. Terima kasih. Demikian juga kepada seluruh masyarakat, khususnya di Cipanas, Cipakmit, Pacet. Kami memohon maaf kalau selama beberapa waktu ini mungkin ada keributan kecil yang membuat ketidakteduhan. Sekali lagi, seperti yang disampaikan oleh ayahanda kita, Bapak Gubernur, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Ini sehubungan hanya keperdataan oleh orang-orang
yang bermufakat untuk melakukan transaksi bisnis yang tidak lazim. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur. Panjang umur Bapak, cepat jodoh Bapak. Ya ini ya. Jadi kayak sebenarnya kayak penyelesaian masalah-masalah itu sebenarnya mungkin ya. Itu sebenarnya kayaknya solusinya itu cuma kayak gini misalnya. Tapi kadang pejabat ataupun orang dibikin alurnya itu kayak oh harus kesini dulu gitu. Akhirnya kayak nggak selesai gitu. Soalnya kata Kang Deddy kalau nanganin apa, besok harus selesai gitu loh. Besok kita musyawarahkan, selesai gitu. Dan ini kalau nggak salah 3 hari yang lalu kalau nggak salah ini ada videonya juga yang Bapak Pendeta itu datang ke bukan ke Bapak Pendeta yang datang, Pak Kang Deddy kayak yang datang terus ngobrol diskusi bahwa ada masalah gini-gini. Dan menurut saya inilah yang saya suka adalah bentuk toleransi yang seperti ini gitu. Karena memang kemarin kan sempat juga ada tuh masalah intoleransi yang bermacam-macam ya. Dan ini Kang Deddy kalau nggak salah ini ada tebusan atau hutang kalau nggak salah ya itu 6 miliar dari orang-orang sebelumnya intinya dia itu tadi ya ada urusannya kayak permasalahan keuangan gitu, bukan masalah toleransi gitu. Jadi ya alhamdulillah ya selesai juga gitu ternyata, dan keren gitu, cepat banget gitu loh, maksudnya nggak banyak ini udah nggak usah pusing, nggak usah ini, pokoknya kita selesaikan dan selesai gitu. Kudunya lu jalu cimata lain banda lalaki kasedih ngukuntit unggal detik kasusah tunggara numarengan renghap napas eta kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang hudang jalu itung lengkah temungkeun dada wajah asupan jeung jajah sakabeh leuweung geledegan ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang catet jalu lalaki getih siliwangi pantrang ragrag kutunggara. Oke, ini barak militer ya, barak militer yang terbaru kah kayaknya, gelombang ketiga apa keempat kalau nggak salah ya. Dan kata-katanya itu kayaknya bagus, tapi karena saya tidak paham dengan bahasa Sunda yang itu gitu. Kalau Sunda yang kayak, intinya saya kalau yang kasar itu agak paham lah, tapi kalau Sunda yang udah kayak gitu, kayaknya itu nggak kasar gitu. Jadi kayak nggak paham saya apa. Ya nanti mudah-mudahan bisa dikasih kayak translate-nya gitu di bawahnya, supaya kita yang bukan orang Sunda bisa paham lah makna-makna dari beberapa kata-kata itu. Sampai tubuhnya lemas dan wajahnya berlinang air mata, Bu Putri, menantu Kang Deddy, dengan suara bergetar memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban, mengakui tanggung jawab moral meski peristiwa itu di luar kendalinya. Bentar, ini 21 hari yang lalu. Kok muncul lagi nih 21 hari yang lalu? Dan ya udahlah ini kasusnya gimana ya udahlah. Kok tiba-tiba muncul? Tapi ya ini ya kasus yang udah ya jadi keinget lagi gitu. Ya mudah-mudahan. Iya, ini apa sih? Aduh, bapak ya. Ya apa ya, kadang sosok bapak itu mungkin nggak tahu ya, anak laki-laki atau anak perempuan mungkin sama aja ya. Kalau sosok bapak dalam hidupnya itu menghilang, mungkin akan ada beberapa kondisi di psikologinya atau di dirinya itu kayak ada yang juga hilang gitu. Kepekaan terhadap bahaya dan lain-lain. Kalau perempuan mungkin ya kepekaan terhadap bahaya karena jarang dilarang. Kalau laki-laki ya sama, kadang bisa membahayakan juga karena tidak dilarang atau tidak diperhatikan, tidak dibimbing gitu. Dan mungkin bahasa bapak aing itu benar-benar kayak bahwa mungkin banyak sekali orang atau anak-anak itu nggak merasakan namanya sosok bapak gitu. Ketika ada bahasa bapak aing di Jawa Barat itu kayak
Semua orang yang ngerasa tidak ada figur bapak itu ngerasa, oh ada bapak aing. Ia menjadi apa ya, kata-kata bahwa dua kata bapak aing itu menjadi harapan untuk sebagian orang gitu. Kayak kan ada bapak aing ya, kan ada bapak aing kan ada gitu. Dan ini apa ya? Kalau kita bisa ngerasa apa mewek atau sedih ataupun sedih ya di sini gitu, artinya kan kita tahu bahwa betapa organiknya anak-anak itu bergerak gitu loh tanpa komando atau apa ya. Dan di sini ada mewek deui ieu mah ya, KDM sosok pemimpin yang menyerupai Pak Jokowi. Kenapa sih? Tiba-tiba ada komen gini. Air hujan jadi saksi, langit pun meneteskan air mata, hujan penuh berkah. Ya ini romantis ya. Hujan jadi tangisan mereka tidak terlihat karena hujan gitu. Jadi terbiaskan oleh hujan gitu. Bahwa kesedihan, kebahagiaan, haru itu bercampur dengan hujan. Nostalgia, sangat puitis. Tapi ya mungkin ya kebanyakan anak mungkin ya memang pengen diperhatiin sih, kayak kenakalannya, mungkin hal-hal yang dibuat seolah-olah dipersalahkan, tapi mungkin landasan dasarnya lihat saya gitu, saya nggak pinter tapi saya juga pengen juga gitu diperhatiin gitu, misalkan gitu. Ada aja cara unik Kang Deddy buat nyenengin hati warganya. Bentar, kok ini 18H ini 18 horse apa 18 day sih? 18 jam atau 18 hari yang lalu sih nih? Kenapa kok videonya lama-lama semua ini? Kali ini beliau tiba-tiba muncul di acara pernikahan warga tanpa undangan resmi. Iya, ini acara lama lagi. Iya, ini acara lama. Waktu itu Kang Deddy pernah datang ke undangan. Bikin suasana jadi heboh, penuh kejutan, dan pastinya meninggalkan kesan yang gak terlupakan. Oke, iya sih, ini juga lama nih. Hanya di Lembur Pakuan, jalan umum bisa sampai dipel bareng-bareng warga. Ini jadi bukti nyata bahwa semangat kebersihan ala Kang Deddy benar-benar menular. Bahkan sampai ke hal kecil tapi bermakna seperti ini. Mantap banget, bukan? Tapi memang iya, sebenarnya memang khasnya orang Indonesia itu kan seharusnya gotong royong gitu. Nggak tahu itu kapan ada kalimat yang itu gotong royong atau ada kabinetnya juga itu waktu itu. Tapi maksudnya memang orang-orang kita itu semakin jarang gotong royongnya gitu. Di desa saya pun dulu kalau nggak salah setiap minggu atau setiap apa itu ada namanya gotong royong, kayak bersihin siring di situ. Bapak-bapak waktu saya masih kecil ya, bapak-bapak nongkrong, bapak-bapak berinteraksi, terus anak-anak kecil ngelihatin di hari Minggu gitu kan. Tapi pas sekarang itu kayaknya udah nggak ada deh. Paling kalau mau 17 Agustusan nih kayak gini nih, ada tuh kayak kegiatan itu kayak masang umbul-umbul atau apa gitu ya, yang ada kumpul-kumpul. Tapi untuk selebih-lebihnya yang lain itu udah nggak ada lagi gitu. Gotong royong itu kayaknya lama-lama itu mulai ditinggalkan. Tapi iya nggak sih, coba kalau di desa-desa kalian atau di tempat kalian, apa masih rutin itu atau memang udah sejak awal nggak pernah gotong royong gitu? Nah ini 1H nih, berarti ini 1 hari ini kali ya. Kayaknya video-video hari ini banyak sekali mengandung bawang ya. Di situ anak-anak itu apa ya, secara natural itu mungkin ada beberapa kayak menyadari itu gitu loh dalam sekelibat. Tapi kan kita berharap ya bahwa kan ada bahasa bahwa hidayah itu kan datang dari Tuhan, dari Allah lah gitu. Tapi ada juga kita bahwa harusnya menjemput hidayah itu gitu kan. Dan menurut saya barak militer itu salah satu jalan untuk menjemput itu gitu loh. Jadi sekelibat hati itu ada kesadaran diri kayak, oh saya ini salah ya, saya bolos sekolah itu salah ya, saya tawuran itu salah ya, saya bikin orang tua saya susah ya,
ibu saya udah kerja, misalnya yang single parent gitu, atau yang pokoknya atau yang seperti apa, buat saya sekolah, buat saya makan, tapi kok saya malah kayak gini ya. Jadi di suatu sisi itu hidayah kan datang tuh dalam perenungan itu gitu. Nah, kalau tersambut ya mudah-mudahan itu akan menjadi keistiqomahan kan untuk anak-anak. Dan ini kan secara natural juga mereka datang kepada orang tua mereka, mereka bersujud, atau dalam artian ya bukan menyembah, tapi ya menyesali dan meminta maaf dan mensyukuri bahwa kehidupan mereka nggak seburuk itu gitu loh. Jadi luar biasa gitu. Jadi kalau orang sering bilang wah barak militer itu jangka pendek atau apa, tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh soal pendidikan. Ya memang, tapi itu dimulai gitu loh untuk menjadikan secercah bahwa dari sekian banyak orang yang di barak militer, mungkin ada orang yang suka berpendapat paling juga keluar dari barak jadi gini lagi. Bahkan ada yang sampai sangat keras atau sangat kasar bilang wah diajarin untuk jadi preman atau diajarin untuk kekerasan. Ada yang sampai seperti itu menyatakan. Tapi kita lihat bahwa ya sekian banyak orang-orang yang ada di barak ini kemudian ketika mereka di sekolah, ada yang bahkan menjadi pelatih PBB, ada yang mengajarkan apa yang ilmu yang didapat di barak seputar kedisiplinan, makan dan lain-lain. Yang artinya barak militer ini menumbuhkan kepemimpinan dan rasa tanggung jawab itu tentu gitu loh kepada anak-anak, yang mana di sekarang ini orang udah mulai, anak-anak itu udah mulai runtuh untuk jiwa kepemimpinannya gitu loh. Organisasi-organisasi semacam OSIS, PMI atau apa yang ada di sekolah pada mulai sekedar nama. Anak-anak mulai nggak terlalu bersemangat untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dan itu terjadi lah di tempat saya, lagi saya bilang itu terjadi gitu loh, dimana kegiatan-kegiatan seperti acara-acara Hari Guru, kemerdekaan, 10 November, bulan bahasa, kesaktian Pancasila, atau hari-hari di mana kita atau saya dulu itu bersemangat, atau hari-hari keagamaan bersemangat untuk membuat suatu acara. Tapi sekarang OSIS-OSIS atau organisasi-organisasi sekolah anak-anak itu kayak loyo, harus dikomando, harus di gini. Dan menurut saya dari balak militer ini kalau itu terpacu lagi gitu, jadi ada jiwa bertanggung jawabnya, kepemimpinannya, itu ya akan membuat langkah-langkah di sekolah itu mudah-mudahan punya arah yang benar gitu loh. Dan memang ada masa ya dimana kayak orang tua itu yang ternyata kalau anaknya di rumah kadang sebel gitu, misalnya anaknya main game terus misalnya ya, atau berantem dengan anaknya gitu. Tapi ketika mereka nggak di rumah, di barak militer ataupun ada di luar, kangen juga orang tua itu. Ya karena keponakan saya lagi ada upacara ya, upacara bendera gitu di apa sih namanya? Ada upacara bendera, ada kemah ya, kemah, dan anaknya SD kemah di SD kemah, dan kangen gitu jadi khawatir gitu dan lain-lain. Jadi halo, waalaikumsalam, iya gimana? Ya oke. Luar biasa. Sekolah-sekolah yang gurunya nggak bisa nyelesain perkelahian, saya tutup sekolahnya. Kebanyakan alasan siswa masuk barak saat ditanya Kang Dedi adalah karena perkelahian. Dengan nada tegas, Kang Dedi bilang akan menutup sekolah yang gurunya tak bisa selesaikan masalah perkelahian. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Kang Dedi Ges? Oke ya, perkelahian anak ya. Jadi kan kita mungkin ya siapapun itu biasanya mungkin pernah berkelahi ya di sekolah. Sekolah berkelahi, ribut, masalah. Dan kalau dulu saya ingat saya kalau kita berkelahi, guru langsung datang, langsung dipertemukan, kadang dimediasi, dimarahin dua-duanya, nanti juga di rumah sama orang tuanya ikut dimarah. Kalau perkelahian ya, ini bukan pembulian ya, jadi benar-benar kayak dua orang yang berkelahi gitu ya, nanti balik lagi kan memang dicari salahnya siapa gitu. Tapi ini kita lepas dulu dari yang jenis perkelahian karena dibully ya. Jadi ini benar-benar perkelahian, saling jotos, saling berantem lah pokoknya. Nah kalau tidak bisa menyelesaikan, ya
tutup aja sekolahnya, iya sih bisa, karena artinya maksudnya mungkin artinya gurunya ya gimana kok bisa orang anak-anak berkelahi tapi kok bisa didiamkan gitu ya, seharusnya diselesaikan karena memang betul ya, mungkin banyak hal seperti perkelahian ataupun akhirnya pembulian itu kebanyakan menjadi langgeng di sekolahan karena memang guru sebenarnya tahu tapi dibiarkan. Oh, anak ini dibully tapi bukan urusan saya kan guru matematika misalnya. Bukan urusan saya kan guru fisika misalnya. Seharusnya itu guru BP, guru BK atau apa yang ngurus itu, atau waka kurikulum waka kesiswaan gitu. Jadi kayak bukan urusan saya gitu. Jadi lebih memilih tutup mata, dan itu ada gitu. Jadi ya seharusnya ya guru bagaimanapun ya harus aware, melaporkan kalau misalnya merasa tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi kadang-kadang ada yang memang misalnya di kelas ini udah ada kayak bercanda yang keterlaluan atau apa dan didengar, tapi kayak biarlah, bukan urusan saya, yang penting saya ngajar aja di sini. Balik lagi 20 pakat 3 gitu. Ada yang ininya gitu, yang lagi ribut gitu. Ya. Karena kan benar sih, perkalian pembulian itu, terjadinya pembulian itu karena kan pertama si pembuli ketika pertama kali mencoba membuli, yang dibuli tidak melawan. Dan ketika dia tahu ngebuli dan guru atau siapa yang ngelihat tidak melakukan tindakan, dia ngerasa bahwa ini tidak apa-apa. Ya akhirnya diteruskan sampai pada taraf yang sangat bahkan ada yang sangat mengerikan gitu, sampai menghilangkan nyawa dan lain-lain yang sangat serem banget gitu. Dengan yang cantik siapa? Cantik Tete. Kang Deddy kembali bikin heboh netizen usai mengunggah video bareng wanita cantik asal Bandung. Tak cuma berdua, ada juga nih yang tampak akrab dan bahkan sempat memuji sang wanita dengan mengatakan sangat cantik. Bagaimana tanggapan kalian, guys? Dengan yang cantik siapa? Ya biasa. Ini kalau gak salah siapa ya, artis atau apa gitu. Saya juga lupa ini. Tapi memang cantik si tetehnya. Udah, itu aja tanggapan netizen saya sebagai netizen ya. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum. Salam dari Jeddah nih, Kang Deddy. Fans berat banget nih, fans berat dari zaman dulu. Fans berat saya. Semoga Kang Deddy dan sekeluarga sehat-sehat selalu dan panjang umur. Ya, salam dari Jeddah. Kalau malam pulang kerja tidak melihat tayangan Kang Deddy itu kurang ini. Jadi kurang afdol puas gitu. ya, kurang afdol, pas kurang kalau puas melihat YouTube-nya. Tetap setiap hari hadir terus memantau Kang Deddy. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jeddah. Ya, jadi sebenarnya fans Kang Deddy itu terbagi pada beberapa itu ya, fans Kang Deddy karena ngelihat konten beliau, yang artinya fans Kang Deddy sebagai konten kreator ya. Jadi saya termasuk orang yang ngefans Kang Deddy pada awalnya sebelum beliau jadi gubernur itu sebagai konten kreator gitu. Dalam artian ketika masuk ke timeline saya kalau nggak salah waktu itu, dan saya lihat, ini siapa nih? Saya tontonin videonya, keren banget ini. Dan saya tahu ini ternyata DPRD waktu itu, DPR apa DPRD pokoknya, jabatan beliau pada waktu itu. Saya telusuri lagi, saya lihat ternyata ada akun ofisialnya gitu yang mana punya Kang Deddy atau KDM itu. Saya mulai tonton videonya kayak terus saya mulai searching di Google kayak beliau ini siapa sih? Ternyata beliau udah Bupati Purwakarta, terus lihat track record dan lain-lain, akhirnya ngelihat kisah hidupnya dan jadi fans gitu. Ya terlepas akhirnya beliau jadi gubernur dan punya kebijakan gini-gini, tapi kayak jadi orang ngelihat Kang Deddy sebagai konten kreator pun itu sebenarnya nggak masalah, ataupun orang nyebutnya gubernur konten itu tidak ada hal masalah gitu, karena ya memang Kang Deddy konten gitu dan orang suka dengan konten beliau gitu loh. Sama mungkin pada mungkin orang suka dengan Atta Halilintar gitu kan. Tapi kayaknya bukan menyamakan Kang Deddy dengan Atta Halilintar atau apa, maksudnya kayak ya suka dengan suatu konten yang dibikin oleh suatu konten kreator gitu loh. Terlepas dari jabatan ataupun beliau itu siapa gitu loh. Nah, maka ditambah lagi ternyata beliau adalah gubernur dan sekarang kebijakannya saya suka dan jos-jos gitu, menurut saya ya jadi tambah suka gitu loh. Jadi kayak untuk mengenal Kang Deddy dari konten-konten beliau aja orang itu udah bisa suka gitu loh. Kayak
konten-kontennya itu memang enak ditonton juga gitu. Durasi-durasi tontonnya juga ya sekitar 28 menit, 20 menitan gitu. Yang mana titik fokus manusia masih sampai lah pada menit-menit segitu gitu. Jadi ya, adapun kalau kayak konten berbagi gitu, itu kan salah satu pemantik lah kalau menurut saya. Jadi Kang Deddy sebagai konten kreator itu beliau pinter juga gitu loh. Jadi saya bikin konten ini karena audiens saya memang arahnya ke sini. Tapi setelah itu saya harus bikin gimana caranya audiens ini nggak seperti ini gitu loh. Soalnya kalau kita mau ngomong, ada konten kreator yang memang suka ngasih-ngasih orang, tapi pada akhirnya menjadikan orang itu mempunyai mental minta-minta gitu. Kayak giveaway atau challenge atau apa yang ada sering di YouTube atau di TikTok gitu. Nah tapi Kang Deddy ini kayak ya dia random aja gitu loh. Dan ada alasan dibalik kenapa ini diberi, kenapa ini dimarah, kenapa ini gitu loh. Jadi kayak, oh ini ada anak kecil keliling, orang tuanya di rumah tidur-tiduran. Orang tuanya dimarah, diomongin, dan anaknya dikasih atau bahkan diangkat anak atau dan lain-lain. Ada gitu loh, nggak sekedar kamu ketemu orang di jalan kamu kasih tanpa kamu tahu dia butuh atau enggak, kira-kira tepat sasaran atau enggak. Kan kebanyakan kadang sekarang ada yang gitu loh. Kayak konten-konten giveaway yang gacha, yang mana kadang pengen HP atau apa gitu kan, ada tuh biasanya. Ada dulu Baim Wong dulu melakukan itu, Just No Limit juga dulu melakukan itu gitu, yang giveaway gitu, yang mana arahnya menjadikan orang-orang kita beberapa mentalnya minta-minta gitu, kayak berharap melawan jutaan peminta-minta lain untuk dapat iPhone misalnya, atau dapat HP, atau dapat uang gitu. Nah kalau Kang Deddy sejauh ini saya rasa beliau ya hanya coba melihat ke sisi lingkup wilayah yang dia jalani di hari-hari beliau dan menemukan kondisi-kondisi, kemudian dia berbagi gitu loh. Bukan tiba-tiba ya kayak orang random yang bener-bener random gitu loh. Kayak tiba-tiba di mall ketemu orang, coba kamu jawab pertanyaan ini, dapat 500.000 gitu. Enggak. Jadi beliau ketemu orang yang kayaknya kita lihat tepat aja gitu loh untuk diberi gitu. Bukan konten kreator yang ngasih seasal aja kasih kayak karena apa gitu, yang mana kayaknya jadinya nggak tepat aja gitu. Sedangkan orang-orang yang membutuhkan ada gitu, misalnya seperti itu.